Ini adalah sidang yang sangat menarik, menyedot perhatian masyarakat banyak. Saya dulu pernah seperti ini juga sidang, yaitu lawan Jessica Iskandar, ya, ya kan? Itu juga memang menarik. Kebetulan di kita juga hari ini juga menarik. Begitu banyaknya media datang, ya kan? Nah, sampai Bang Fahmi juga menolak apa yang dibacakan, apa yang telah didakwakan secara resmi di mata ataupun di hadapan persidangan. Dengan buktinya, dia mengajukan eksepsi. Walaupun kita tahu eksepsi ini hampir rata-rata jarang bisa hakim terima. Ini fenomena menarik, entah kenapa. Hakim itu kadang-kadang alergi. Ya, hakim ini kadang-kadang alergi kalau pengacara itu, padahal pengacara itu kan panggungnya pada saat persidangan. Artinya untuk membela suatu keadilan klien, disitulah peranan seorang pengacara. Tapi kalau polisi, jaksa, hakim ini kan alat instrumen negara ini, organ negara ini, ya, organ negara ya, di mana mereka itu dapat bayaran dari berdasarkan perintah atasannya. Nah, pengacara itu kan institusinya dia. Di situ kelihatan pengacara itu ingin menuangkan satu kebenaran, perlawanan dalam bentuk hukum, yaitu eksepsi. Pasti seorang pengacara membuat eksepsi itu dengan alasan-alasan hukum dan punya keyakinan bahwa kliennya itu tidak bersalah, terutama Bang Fahmi kepada Nikita Mirzani. Cuman kadang-kadang eksepsi ini hampir bisa dikatakan jarang sekali, 1:1000 diterima sama hakim. Saya juga nggak ngerti ya, kalau hakim mestinya coba mempunyai buka fenomena, buka mindset. Kalau memang faktanya demikian, ada bantah-bantahan dan dianggap adanya suatu ketidakpasan antara pasal yang digunakan di polisi sampai BAPD jaksa dan berubah menjadi semacam dakwaan, surat dakwaan. Kalau hakim punya keyakinan eksepsi itu dapat diterima, who knows, kenapa sih nggak mau diterima? Tapi jarang. Waduh, berarti sangat menarik nih Bang. Berarti ada kemungkinan Ditolak. berdasarkan pengalaman Abang, Ditolak. 1000%. Eksepsi akan ditolak. berarti eksepsi Bapak akan ditolak. Akan ditolak. Akan dipertimbangkan. Akan tolak. Makanya sedih kadang-kadang kita sebagai rekan sejawat yang mendukung kebenaran, yang mendukung keadilan. Padahal Bang Fahmi kan sudah menyatakan menolak dakwaan dan akan membuat atau mengajukan eksepsi. Saya yakin Bang Fahmi punya hitungan hukum, mempunyai konstruksi hukum, sehingga dia menyatakan menolak dakwaan. Nah, tapi fenomena yang ada dalam satu persidangan dimanapun itu, menurut pengalaman kita ya, berpuluh tahun ya, itu nggak ada satupun yang lolos. Pasti ditolak sama hakim dalam putusan selah, karena hakim ingin mau masuk ke dalam pokok perkaranya. Dia mau dengerin semua, dia mau tahu saksi-saksi, dia ingin tahu bukti-bukti, dia ingin tahu berkas-berkas, dan dia ingin tahu rekaman kayak bagaimana. Oh, jadi Padahal harusnya kalau hakim mempunyai keyakinan, karena hakim nggak bisa diintervensi, nggak bisa digugat. Kalau dia punya keyakinan, nggak usah panjang. Putusan selah diterima, sudah deh, selesai. Ini kita bebas. Asal ada keyakinan hakim. Tapi 1000 kasus satu pun nggak ada eksepsi diterima dalam putusan selah. Sangat ironis. ini bukannya ramal-ramal tapi memang berdasarkan. Ini bukan ramal, kita ini advokat, bukan alpokat. Ini kadang-kadang ada orang nggak jelas alpokat dengan advokat. Jadi, ini menarik Bang ini. Kami juga gembar-gembor akan eksepsi tiba-tiba Abang bilang 1000% akan ditolak. Tidak diterima.
Tidak diterima. Bahkan hakim minta untuk jaksa menghadirkan daripada saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya untuk didengar seluruh keterangannya di depan persidangan. Tinggal kita lihat bagaimana nanti si pelapor yang bernama RG. Wow, menarik. Berarti sebenarnya ada plus minusnya dong, Bang? Di sini bukan masalah plus minus. Di sini kita harus, karena ini hakim, harus ada semacam bargaining. Kalau memang tidak perlu sampai ke pokok, ya kalau memang hakim yakin kasus ini tidak masuk ke ranah pidana, kenapa enggak? Karena ajas daripada pengadilan cepat, murah, dan juga mempunyai ketetapannya, itu loh. Harus cepat. Iya, sebenarnya sebuah kabar buruk juga sebenarnya, apa ya, yang agak menyedihkan, ironis. Bukan kabar buruk memang. Memang ini pengalaman sejarah panjang pengadilan. Kalau terkait pengajuan eksepsi dari pengacara, itu rata-rata hakim tidak akan pernah menerima. Pasti ditolak dengan alasan putusan selah ingin masuk mendengarkan saksi pelapor dan alat bukti serta ahli siapa saja di depan persidangan. Apa yang harus dilakukan Pak Bang, atau hanya flow aja, Bang? Enggak, itu adalah suatu fenomena good, sudah menjadi frozen, sudah menjadi keras. Ya nggak ada masalah, ya hadepin. Cuman jadinya kan akan panjang ini babak. Kalau hakim berani. Kecuali tadi saya bilang hakimnya berani mengambil sikap. Dulu kan ada orang bahwa apa sih pra-peradilan kan gitu, tapi ada hakim yang hebat, ya itu bisa memutuskan pra-peradilan untuk membebaskan seorang, kok nggak salah Pak BG, ya. Pak Budi Gunawan ya, Budi Gunawan untuk bebas, itu luar biasa. Pasti ditolak. Ya sudah, no hope dreaming. Jangan berharap mimpi itu make it true. It's not happen. Bukan bocor tapi biasa aja kayak. Dan ini bukan bocorin, ini artinya pengalaman kita sebagai seorang praktisi hukum pengacara dalam persidangan. Kalau eksepsi yang sudah bakal ditolak. Tapi bukan yang berarti Abang dukung kan? Saya dukung Nikita Mirzani. Karena Nikita itu adalah korban darinya ada malpraktek soal macam produk-produk gagal. Nah ini kita harus support. Saya advokat Dr. Toga Sumurang, selalu dukung Nikita Mirzani selalu. Ingat, kebenaran akan menemukan jalannya. Jangan lupa, alpokat sama advokat itu beda.